Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka, mata kuliah algoritma. Di sini saya akan melaksanakan tugas keempat, dan ini adalah tugas terakhir kita, ya, tugas pertemuan terakhir kita. Di sini kita akan membahas tentang materi inisialisasi 11 hingga 15. Ya, kita mulai dari materi inisialisasi 11 dulu, sebentar. Ya, materinya adalah yang pertama adalah tentang array dan method, ya. Array adalah objek, ya, yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel, dan masing-masing indeks yang unik yang panjang pada array dibuat. Poin penting pada array pada Java. Jadi untuk penugasan, ya, teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Nah, variabel array ini dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array ini dimulai dari 0. Pada Java, array dapat dibuat statik, ya, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, di sini contohnya. Data 10, 5, 7, 3, 1. Ini adalah array 0, 1, 2, 3, 4. Array itu dimulai dari, ya, selamat datang Mas Mensi, ya. Oke. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, Mas. Sambil saya jelaskan tentang array dulu, ya, Mas Messi. Mas Sony, ya. Kemudian dimulai, ya. Mas Sony asalnya dari mana, Mas? Banjar, Ibu. Oh, Mbak, Mbak Mas, ya. Mbak, Bu. Oh, Mbak, ya. Mbak, ya, dari Banjarmasin. Iya, Ibu. Dari Kalimantan, ya. Di sana aman sinyalnya? Aman, Ibu. Aman. Oke, kita sudah mengerjakan tugas terakhir? Sementara kerja, Ibu. Oh, belum dikerjakan, ya, berarti, ya. Iya, belum, Ibu. Ya, nanti segera dikerjakan saja. Nah, kalau misalnya ada kekurangan dari tugas 1, 2, 3, dan terakhir 4, itu masih ada kesempatan hingga tanggal berapa, ya, yang kemarin saya chat, tanggal bulan Juni, ya. Iya, Ibu. Jadi kalau misalnya nilainya dirasa kurang maksimal, bisa diulang aja. Nah, maksudnya apa, dikerjakan ulang, gitu, ya. Iya, iya, Ibu. Oke. Kemudian ada yang namanya array satu dimensi. Array satu dimensi di sini kita bisa melihat, ya, public class array satu dimensi. Nah, di sini public static void main string arguments, ya. int array, array, int new, int 5. Array int 0 sama dengan 5. Array int 1 sama dengan 7. Nah, sistem out friendly array int 0 dan sistem out friendly array int 1. Di sini adalah sistem out friendly, yaitu kita diminta cetak array int 0 dan int 1.
satu dimensi itu jadinya nanti satu baris ya. Ini deklarasi arraynya, alokasi memorinya, atau isi dari arraynya. Outputnya adalah kita diminta mencetak ya array int 0 dan array int 1. Array itu dimulai dari 0. Sebentar. Sebentar. Saya lanjutkan lagi. Untuk materinya sudah dibaca, Mbak? Sudah dibaca? Basoni. Ini, Belum. oh belum. Oke. Iya, Ya, sambil kita belajar bareng ya. iya Ibu. Kemudian array satu dimensi ya. String array ya. Array string ya, str, mobil, motor, becak. Kemudian kita diminta cetak array str0, 1, dan 2. Array deklarasi. Kemudian ada output ya. Outputnya adalah mobil, motor, becak. Kemudian array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, deklarasinya ini yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2 dimensi. Ini int array ya. Misalnya di sini adalah array ke 0, 1, 2. Isinya datanya adalah 2, 1, 8, 3, 6, 9, 10, 7. Nah, ini menunjukkan berapa kolom dan berapa baris. Contohnya dari data satuan ratusan ini. Array multidimensi ini contoh pengaplikasiannya adalah dari public class multidimensi, public static void ya, main string arguments, int array ya, 2, 10, 18, 3, 60, 900, 1, 70, 4, 49, 449. Di sini sistem out friendly adalah kita diminta untuk mencetak tampilkan array 2 dimensi. Ya, yang isinya adalah satuan, puluhan, ratusan. Ini sama kayak di penugasan ya. Nanti yang diminta adalah cetak golongan ya, menggunakan array. Nah, tampilannya array 2 dimensi array ini adalah for int i sama dengan 0, i kurang dari 3, dan i seterusnya for int j sama dengan 0, j kurang dari 30, j plus plus ya. Sistem out friendly, array 2 dimensi, sistem out friendly, sistem out friendly. Di sini satuan, puluhan, ratusan, 2, 3, 1. Ini yang dicetak adalah sesuai dari deklarasi arraynya ini. Trik menampilkan datanya menggunakan for sistem outprint ya. Ini tampilannya. Kemudian passing array adalah melempar isi array dari sebuah method. Public class pass array key method ya. Public static void main string argument ya. int integer x 10, 20, 30, sistem out friendly x 0 hasil dari 10. Tampilkan nilai x ya. Sistem out friendly x 0 hasil 100, public static void tampil int y ya. Sistem out friendly y 0 ya, 0-nya sama dengan 100. Maka passing array-nya adalah 10, 10 sama 100. Tampil X menampilkan metode tampil dengan parameter tipe array.
Kemudian metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Ini outputnya. Ini untuk materi yang satu, kemudian selanjutnya ini salah. Kemudian ada metode. Ya, metode Java adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Cara membuat metode dalam satu kelas adalah public class, my class, static void my method, code to be executed. Ya, ini my method, ini adalah nama dari metodenya. Jadi nama metode bisa my method, misalnya caraku atau dan lainnya bisa kita kasih nama ya. Kemudian ada namanya static. Biasanya di sini static void ya, my method. Nah, static ini dia adalah merupakan modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class. Kemudian ada void. Void di sini artinya adalah metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void-nya. Ya, jadi static saja gitu ya. Ini contoh dari metode ya, static void method. Method itu adalah nama metodenya. Sistem out print ya, hasil dari metodenya. Outputnya hasil dari metode. Cuman menampilkan ini bisa ya, hasil dari metode. Cara memanggil metode dalam suatu kelas ya. Untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda kurung buka tutup titik. Contohnya public class, my class, static void, my method ya, system out print ya, hasil dari metodenya itu. Kemudian public static void main string argument my method, dipanggil lagi metodenya, dipanggil lagi my method. Hasilnya di sini adalah kita memanggil metodenya my method. Nah, diikuti tanda kurung buka kurung tutup kemudian titik koma. Ini contohnya. Hasil dari metodenya adalah outputnya. Memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lain, membuat metode menentukan bilangan ganjil tanpa mengembalikan nilai. Kelas pemanggilan metode tanpa return value ya. Public static void main string. Cari nilai ganjil genap 2. Cari nilai ganjil genap 3. Cari nilai ganjil genap 6. Kita diminta mencari apakah 2 itu masuk ganjil genap, 3 ganjil genap, 16 ganjil atau public static void, cari nilai ganjil genap. INT nilainya adalah sisa hasil nilai persen 2 ya. Jika nilai hasilnya adalah sisa hasil baginya adalah 1, maka kita cetak sistem outprintly cetak ganjil. Tapi jika bukan maka genap. Misalnya 2 dibagi 2 berapa? 0 ya. 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 1 ya. Nah, 3 dibagi 2 sisa hasilnya adalah 1 ya. 3 dibagi 2 kan masih sisa 1, maka dia ganjil. Kalau 2 dibagi 2 1, maka dia kan tidak ada sisanya adalah 0, maka masukkan genap.
16 dibagi 2, 8. Tidak tersisa. Ya, sisanya 0. Maka dia masuk ke genap. Agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Ya, contohnya public class memanggil metode public static void main, ya, string argumen int x, y sama dengan 0, y sama dengan 3, x adalah cari nilai ganjil genap. If x ya sama dengan 1, sistem out printly adalah angka, y adalah ganjil, sistem out printly, ya, bentar ya, sebentar. Sebentar. Void class pemanggilan metode ya, public static void main string argumen int x, y sama dengan 0, y sama dengan 3. X adalah cari nilai ganjil genap. If x sama dengan 1, sistem out printly adalah ganjil, selain itu adalah genap. Metode berparameter dengan sebuah return nilai. Ya. Kemudian angka 3, dia adalah outputnya adalah diminta memasukkan angka 3, maka hasilnya adalah ganjil. Ya, memanggil metode dengan sebuah parameter variabel y sekaligus menampung nilai balik ke variabel x. Ya, nilai x didapatkan dari metodenya. Kemudian cara membuat metode mengembalikan nilai. Ya, membuat metode menentukan bilangan ganjil genap. Ya, kelas memanggil metode static void main, ya, argumen int x, y sama dengan 0, y sama dengan 3, kita memanggil metodenya. Di sini memanggil metodenya adalah x cari nilai ganjil genap. Ini adalah panggil metode. If x sama dengan 1, sistem out printly. Angka y adalah ganjil, sistem out printly adalah genap. Public static int cari nilai ganjil genap. Ya, int nilai bagi 2, return nilai yang dikembalikan. Untuk return nilai adalah nilai yang dikembalikan. Kemudian untuk metode ada yang namanya overloading, yaitu kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama tapi membedakannya adalah parameternya. Ini contoh kelas public void main, ya, metode nama sama, metode nama sama, metode nama sama, ya, 2,3, ya, 5, 3, 4. Ini contohnya untuk kelasnya, ya. Public void metode nama sama int x, int y. Public void metode nama sama double int k. Public void metode sama nama sama boolean, ya. Jika memanggil dengan parameter metode nama sama, maka yang dipanggil adalah metode nomor 1. Jika memanggil dengan parameternya adalah metode nama underscore sama, ya, 5,3,4. Nah, ini sama, ya. Kemudian ini method overloading, ya, public class method overloading. Ini adalah namanya, nama metodenya. Driver kode public static void main string argumen, ya, sistem out printly cari luas. Ini sistem out printly cari luas, ya.
Overloading, cari luas segitiga. Public static double, cari luas double alas, INT tinggi, retron setengah F kali alas kali tinggi. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah 7,864. Ya, karena setengah dimasukkan ke dalam rumus setengah F kali alas kali tinggi. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak? Tidak ada, Ibu. Saya belum ada ya. Iya, Ibu. Soalnya dari tadi nggak muncul, Ibu. Apanya? Penjelasan Ibu yang jelas tadi nggak muncul. PowerPoint-nya nggak muncul? Iya, Ibu. Oh, sebentar. Saya ini ya. Coba. Ini muncul nggak? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Tadi berarti dari tadi nggak muncul tuh, Mbak? Oh, Iya, maaf Ibu. ya. Ya, mungkin jaringan Saya kira saya. muncul. Iya, saya kira muncul. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, Ibu. Kemudian ada eksepsi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja ya. Iya, Ibu. Eksepsi. Ini adalah peristiwa menyebabkan program menjadi tidak normal atau error. Penyebabnya kemungkinannya ya, misalnya masukan data tidak valid. Kemudian file yang dimaksud dalam kode program tidak ada. Kemudian memori yang tak didefinisikan. Kemudian masih banyak lainnya. Kemudian eksepsi kategori error. Ya, kategori error contohnya adalah compilation error, runtime error, dan logic error. Kemudian kompilator error. Ini adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kemudian kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintak. Ketika kita menulis salah coding ya atau salah program, maka jadinya error. Ya, kesalahan semantik yaitu kesalahan logika, terus dan kesalahan cascading ya. Contoh kesalahan sintak. Nah, di sini harusnya setelah sistem out friendly ada titik koma, tapi ketika kita tidak menulis titik komanya, maka yang terjadi adalah error baris ke 5, misalnya seperti itu. Nah, ini pasti ada tulisannya 8 error titik koma x. Ini print system out friendly, dia ditunjukkan errornya karena adalah kesalahan sintaksis. Kemudian kesalahan semantik ya, ini kesalahan logika ya. Di sini kesalahan logikanya adalah karena eh, di sini yang diminta adalah int a b c. Kesalahannya adalah variabel a dan b belum diinisialisasi. Harusnya di sini di atasnya diinisialisasi var a apa, var b adalah gitu. Harusnya diinisialisasi. Maka yang muncul adalah pesan menunjukkan variabel A dan B tidak terinisialisasi. Kemudian ada kompilator error. Kompilator error adalah kesalahan cascading atau kesalahan yang kadang ambiguitas ya. Misalnya harusnya for ya.
Harusnya for, kita nulisnya for, maka jadi error ke bawahnya. Tuh. Kemudian kesalahan runtime error. Ya, kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Kemudian kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasionalkan. Logic error. Logic error adalah kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintak atau semantik program berhasil dikompilasi. Pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Nah, pada saat keluaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya A sama dengan 2 tambah 2 harusnya keluarnya menghasilkan 4, akan tetapi keluarnya bukan 4.